Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nurul Fatimah selaku moderator dari kelompok 6 kelas A01 Pendidikan Khusus pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Perhatian dan Hiperaktivitas. Adapun judul presentasi kami yaitu akomodasi kelas untuk anak ADHD. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai diskusi pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota yang ada di kelompok 6, yaitu yang pertama ada Naila Muntajah, saya sendiri Nurul Fatimah, Sela Anissa Fitri, Sofianti Fitriah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sela Anissa Fitri. Pengertian akomodasi kelas. Pengertian akomodasi kelas menurut Lay Klein 2006, akomodasi adalah penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, menurut Hayret 2004, memakai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruangan kelas biasa. Jadi, akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, menurut Tori 2004, memakai akomodasi sebagai perubahan yang dilakukan supaya siswa berkebutuhan khusus dapat belajar di ruangan kelas reguler atau inklusif. Akomodasi kelas adalah perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Muntajah. Pengertian ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki 3 jenis masalah utama, yaitu perilaku terlalu aktif atau hyperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan atau konsentrasi. Karena mereka terlalu aktif dan impulsif, anak-anak dengan ADHD sering merasa sulit untuk diterima di sekolah. Seringkali mereka juga bermasalah dalam bergaul dengan anak-anak lain. Kesulitan-kesulitan ini bisa berlanjut ketika mereka tumbuh dewasa apabila mereka tidak mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dapat disimpulkan sebagai gangguan aktivitas dan perhatian atau gangguan hyperkinetik. Adalah suatu gangguan psikiatrik yang cukup banyak ditemukan dengan gejala utama inatensi atau kurangnya perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas atau bertindak tanpa dipikir, yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan anak, remaja, atau orang dewasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofianti Fitriah. 3. Akomodasi kelas untuk anak ADHD. Akomodasi kelas untuk anak ADHD terdapat 3. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang kedua, penyampaian materi pelajaran. Yang ketiga, pekerjaan dan tugas siswa. A. Pengaturan tempat duduk. Guru hendaknya mengatur posisi atau tempat duduk siswa untuk memudahkannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Geop, Keuley, dan Pauline Letnam 2010. A. Pengaturan tempat duduk. Beberapa alternatif penempatan kursi untuk siswa hiperaktif sebagai berikut. Yang pertama, menata semua kursi menghadap ke depan kelas. Yang kedua, menjauhkan jarak antara tiap meja. Yang ketiga, membuat formasi duduk berbaris, berurutan, atau bukan, melingkar, atau berhadapan. 4. Menjauhkan posisi duduk siswa dari pintu dan jendela kelas. Yang kelima, menempatkan siswa duduk di dekat dengan guru. B. Penyampaian materi pelajaran. Beberapa akomodasi yang dapat dilakukan guru dalam menyampaikan materi pada siswa hiperaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi materi yang sulit pada awal-awal jam pelajaran. Yang kedua, mengulang perintah saat memberikan tugas pada semua siswa. Yang ketiga, menggunakan media yang dapat menarik, dapat berupa grafik, gambar, dan warna. Yang keempat, menyampaikan materi dengan suara keras agar siswa memperhatikan. Yang kelima, menggunakan intonasi suara yang berbeda dalam menceritakan suatu hal yang menarik perhatian siswa. Yang keenam,
Peringatan atau pengaturan di papan tulis hendaknya ditulis warna-warni agar dapat menarik perhatian siswa. Yang ketujuh, selalu melakukan kontak mata secara terus-menerus. C. Pekerjaan dan tugas siswa. Berkaitan dengan pekerjaan dan tugas siswa yang harus dikerjakan siswa, guru hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana yang tenang saat pelaksanaan ujian. 2. Memberikan ujian secara bertahap dengan jumlah item soal sedikit, tapi berulang kali. 3. Mengurangi jumlah tes yang berbatas waktu. 4. Menguji siswa sesuai dengan kemampuannya apakah secara lisan, tulis, ataupun cara lain. 5. Berdiri sedekat mungkin dengan siswa saat memberikan tugas atau perintah. 6. Mengawasi agar siswa tetap mendengarkan selama penyampaian tugas. 7. Menanyakan kembali secara berulang apa tugas yang diberikan oleh guru. 8. Memberikan nilai terpisah untuk setiap tugas terpisah. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan diberikannya akomodasi kelas untuk anak ADHD maka diharapkan dapat membantu meminimalisir gangguan pada anak ADHD di kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Usai sudah penyampaian materi dari kami, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan mengetik di room Zoom. Kami batasi 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Siti Sania akan saya jawab. Pertanyaannya yaitu, bagaimana posisi tempat duduk bagi anak ADHD dapat mempengaruhi maksimalnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Anak ADHD merupakan anak yang mengalami 3 jenis masalah utama, yaitu perilaku terlalu aktif atau bisa disebut hiperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan dalam memusatkan perhatian, atau dalam kata lain, perhatiannya cenderung mudah teralihkan. Dalam hal ini, anak ADHD perlu diberikan layanan khusus, yaitu salah satunya dengan mengatur posisi tempat duduk. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap kegiatan pembelajaran anak ADHD di kelas. Karena anak ADHD perhatiannya cenderung mudah teralihkan, maka hendaknya posisi tempat duduk anak ADHD dekat dengan guru, sehingga anak dengan mudah memperhatikan penjelasan guru di kelas. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan pembelajaran bagi anak ADHD dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh penerapannya bisa ditambahkan oleh Sela Anissa Fitri. Izin menambahkan, contoh penerapan adalah yang pertama, tempat siswa dengan ADHD jauh dari jendela dan jauh dari pintu. Yang kedua, tempat siswa dengan ADHD tempat di depan meja guru kecuali jika itu justru menjadi gangguan bagi siswa. Yang ketiga, kursi di baris dengan fokus pada guru biasanya lebih daripada siswa duduk di bagian tengah atau saling berhadapan. Yang keempat, kondisikan lingkungan kelas yang tenang tanpa gangguan saat ujian dan saat belajar. Dampak penerapan posisi tempat duduk seperti yang sudah disebutkan adalah anak dapat lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana Sania? Apakah ada sanggahan? Sudah bisa diterima, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Rofifa Dian Rohmadani yang bertanya di PPT kalian ada dikatakan kalau akomodasi pada penyampaian pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan materi yang sulit di awal pembelajaran. Kenapa bisa begitu? Bisa dijelaskan? Jawabannya, gangguan pemusatan pemerhatian dan juga gangguan hiperaktif yang terjadi pada anak ADHD membuat mereka mengalami kesulitan belajar karena sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, anak ADHD jika diberi materi sulit di awal pembelajaran, konsentrasi anak masih baik dan masih terjaga, sehingga pembelajaran yang akan sulit masih bisa dipahami oleh anak. Apakah ada sanggahan, Rofiah? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hartanti Maulani. Pertanyaannya, apakah dengan menerapkan akomodasi kelas mempengaruhi akademik anak ADHD? Jika iya, bisa beri penerapannya. Akomodasi kelas tidak mempengaruhi akademik anak. Akan tetapi, pemberian akomodasi kelas membuat belajar lebih mudah bagi anak ADHD. Hal yang dilakukan pun seperti mengatur tempat duduk serta memberikan penyampaian, materi atau informasi bagi anak ADHD. Hal yang dapat mempengaruhi prestasi anak ADHD adalah kemampuan atau tekad untuk mengawali dan menyelesaikan sesuatu, mengikuti suatu petunjuk, hasil kerja yang tidak konsisten, mengorganisasikan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, dan motivasi yang rendah. Di sini arti motivasi yang rendah itu tidak adanya dorongan dalam diri siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan tidak adanya arahan, perbuatan belajar serta proses yang memberikan semangat sehingga tidak dapat mencapai tujuan dikehendaki anak. Itu tidak sesuai dengan apa yang dimauinya. Jadi tidak ada yang memberinya semangat atau dukungan. Jadi anak itu tidak termotivasi. Apakah bisa dipahami untuk Hartanti Maulani atau ada sanggahan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Alfiana. Pertanyaannya, di PPT dijelaskan bahwa akomodasi diterapkan dengan beberapa cara. Bagaimana jika si guru tidak dapat memberikan akomodasi yang tepat dan sesuai dengan petunjuk? Apakah pengakomodasian ini tetap dikatakan sudah berjalan dengan baik? Berikan alasan kalian. Ya, jadi sebelum mengakomodasi kelas, guru perlu mengenal peserta didik secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan asesmen terlebih dahulu dalam menyusun akomodasi yang akan diterapkan ke dalam pembelajaran membaca pemahaman. Selain itu, dengan melakukan asesmen, guru dapat mengetahui latar belakang siswa, sehingga pemilihan media akomodasi dapat sesuai dengan minat dan kondisi lingkungan siswa. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengakomodasian yang tidak sesuai dengan petunjuk ini masih dapat dikatakan berjalan dengan baik? Perlu diketahui bahwa pelaksanaan akomodasi pembelajaran tetap mengacu pada dua prinsip pembelajaran pendidikan khusus atau PKKH yang disampaikan oleh Cole dan Chan Pujaningsih 2010, yaitu keberhasilan yang disegerakan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anak. Sehingga dapat ditegaskan bahwa prinsip akomodasi adalah mensegerakan keberhasilan siswa dan menghindarkan siswa dari kegagalan. Jadi, tidak bisa dikatakan akomodasi tersebut gagal karena ketika mengajar anak berkebutuhan khusus, perkembangan tidak hanya dinilai pada aspek akademiknya saja, tetapi peningkatan perilaku juga termasuk dalam perkembangan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, berakhir sudah diskusi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.